Cara memilih telur untuk ditetaskan. Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Rate, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, Bu Rate kali ini mau bahas masalah telur yang mau ditetaskan ya Besti ya. Karena tadi malam itu Bu Rate di Wapri sama Besti dari Solok Sumbar itu KUB-nya yang dari bantuan pemerintah sebanyak 100 ekor itu sekarang sudah berumur 6 bulan dan mulai bertelur dan sudah banyak telurnya. Beliau bilang untuk indukannya itu, untuk indukan betina itu ada 60 ekoran. Karena di sana harga ayam KUB sangat murah ya. 2 kilo 6 bulan itu beratnya sekitar 2 kiloan kata Besti Solok itu harganya cuma sekitar 45.000. Jauh sekali dengan yang di daerah Bu Rate ya. Kalau di daerah Bu Rate itu untuk ayam kampung pedaging itu 1 kilonya itu sekitar 35 ribuan. Alhamdulillah. Jadi untuk harga pasar itu tiap daerah memang tidak sama ya Besti ya. Jadi kita dalam menghitung rugi laba juga harus memperhatikan pasarnya, pasar tiap daerah karena tidak sama. Jadi kita juga harus menghitung biaya di daerah itu. Bagaimana kalau harga pasarnya segitu. Oke, tapi kali ini Bu Rate mau bahas tentang bagaimana cara pengambilan telur atau memilih telur agar bisa ditetaskan. Yang pertama begini ya Besti ya. Besti dari Solok Sumbar itu ayamnya kan banyak, sekitar 100, yang betinanya ada 60. Tapi beliau itu tidak di kandang, maksudnya tidak di kandang postal seperti Bu Rate ini ya. Kalau Bu Rate kan setiap yang mau ditetaskan Bu Rate kandangkan seperti ini. Ya, satu kandang postal ini isi 1 bejantan dan 5 betina ya. Kalau di Solok Sumbar itu masih dilihatkan. Jadi untuk ayamnya itu masih campur. Jadi betina sama pejantan itu masih dalam satu lokasi dilihatkan atau sistem umbaran. Jadi untuk telurnya itu juga masih campur. Nah, itu kalau ditetaskan belum bisa ya Besti ya. Karena gimana, kalau sistem umbaran itu kita belum tidak bisa mengetahui yang mana telur yang dibuahi oleh pejantan. Kalau seperti Bu Rate ini ya, Bu Rate kandangkan seperti ini kemungkinan besar ayam yang bertelur itu dibuahi oleh pejantannya. Karena emang idealnya kan satu pejantan itu bisa membuahi 5 betina. Jadi itu intinya. Jadi untuk kalau ingin menetaskan telur, itu saran Bu Rate untuk dikandangkan postal dulu. Kita koloni 1 bejantan sama 5 betina dulu. Kalau masih dilihatkan, itu lebih baik ya, lebih baik dijual telur saja, telur ayam kampung gitu. Ya seperti milik Bu Rate ini, yang Bu Rate koloni ini, yang Bu Rate kandangkan ini, yang Bu Rate tetaskan. Sedangkan yang dilihatkan ini juga Bu Rate jual telurnya saja. Ya ini ayam petelur ini karena Bu Rate jual telurnya saja, maka ini Bu Rate lihatkan seperti ini. Kalau nanti Bu Rate ingin menetaskan, ya biarpun ini ayam ras ya, ayam ras petelur ya, ini nanti akan Bu Rate koloni juga. Ini Bu Rate sudah mencoba membuat 1 koloni untuk ayam ras petelur ini. Karena Bu Rate mau mencoba, karena ada yang minta Bu Rate untuk mencoba menetaskan ayam ras petelur itu. Jadi Bu Rate ini mencoba mengkoloni 1 ayam ras petelur ini. Nah ini yang di kandang sebelah sini, ini Bu Rate koloni
satu koloni, satu kandang ini, enggak kelihatan ya. Nah ini Bu Tete koloni juga satu kandang. Ini Bu Tete isi dengan satu pejantan sama 4 betina dulu. Itu pejantannya ayam Bangkok, sedangkan betinanya ayam petelotas. Ini nanti mau Bu Tete coba ditetaskan untuk mencetak DOC Jopet. Ya begitu. Jadi kalau ingin diambil telur tetasnya itu emang harus di koloni ya Besti ya. Jadi kalau untuk sistem umbadan itu bisanya untuk dijual telurnya saja. Ya ini ayam Bu Tete sisa penjualan DOC. Ini ada pejantan KUB juga. Untuk pejantan KUB-nya masih ada sisa 2 ya Besti ya. Ini yang satunya. Ini pejantan KUB ya, seperti ini. Pejantan KUB itu apa ya, cenggetnya itu sangat panjang. Itu ciri-cirinya. Ini Bu Tete masih punya 2, sisa 2 dari yang belum terjual itu. Jadi itu ya intinya Besti ya, untuk kalau ingin telur ayamnya ditetaskan harus di koloni ya, itu yang pertama. Terus beliau juga tanya, gimana cara melihat kefertilannya Bunda, biar nanti yang menetas itu bisa 70% ke atas. Nah kalau Bu Tete ya, ini dari pengalaman Bu Tete sendiri ya, karena setiap peternak itu pasti mempunyai pengalaman sendiri ya untuk melakukan aktivitas agar gimana caranya agar bisa untung banyak ya. Kalau Bu Tete ini kan kandang Bu Tete tulisi ya. Ada ini kandang nomor 1, ini tempat telurnya Bu Tete kasih nomor itu. Terus ini juga ada nomor 2, ada nomor 3, yang sebelah sana tadi ada nomor 4 begitu. Jadi begini, ini apa fungsinya? Ini Bu Tete kasih, berisik sekali ini ayam Bu Tete. Ini Bu Tete kasih tulisan seperti ini. Fungsinya apa? Ini setiap telur yang Bu Tete dapat dari kandang 1 itu Bu Tete kasih tanda nomor 1. Nanti kalau kandang nomor 2 juga Bu Tete kasih tanda nomor 2 di telurnya ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah itu nanti waktu masuk ke mesin penetas itu setelah 4 hari kan dicek fertil ndaknya. Nah itu nanti Bu Tete bisa tahu dari kandang mana yang persentase fertilnya itu lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah begitu. Itu salah satu cara Bu Tete untuk mengetahui fertil ndaknya itu. Setiap kandang itu seperti itu, Bu Tete kasih tanda. Nah nanti kalau seumpama ya, ini seumpama dari kandang 1 ini Bu Tete bisa mendapatkan sekitar 20 butir telur ya. Terus yang fertil ternyata cuma 10 telur gitu kan. Jadi 50-50 ya. Itu yang Bu Tete lakukan, mengganti ayam pejantannya. Itu yang Bu Tete lakukan. Tapi kalau emang yang 20 yang fertil sudah 15, 17 gitu, Bu Tete lanjutkan. Tapi biasanya kalau dalam satu kandang itu yang fertil banyak, emang banyak. Kalau emang yang fertil itu ada yang fertil itu biasanya yang tidak fertil juga banyak. Jadi emang kemungkinan dari pejantannya itu. Jadi harus diganti pejantannya. Ya itu langkah kedua yang Bu Tete lakukan. Nah langkah yang ketiga, ini emang Bu Tete masih masih berpedoman pada orang tua ya, orang kuno. Jadi untuk telur yang pagi itu Bu Tete ambil untuk ditetaskan. Kalau nanti yang
menelurnya itu di sore hari, siang sama sore, itu Bu Tati sendirikan untuk Bu Tati jual telurnya. Jadi tidak Bu Tati tetaskan untuk yang bertelur sore. Tapi Bu Tati juga pernah nyoba sih, itu telur yang sore itu Bu Tati tetaskan, dan ya alhamdulillah sebenarnya fertil juga. Tapi karena Bu Tati emang jual telur ayam kampung juga, maka Bu Tati sendirikan yang pagi sama yang sore itu. Nah, yang ketiga, untuk menetaskan telur itu sebaiknya umurnya telur itu jangan lebih dari 1 minggu ya Besti ya. Jadi begini, kalau ingin menetaskan di hari Minggu, itu pengambilan telur pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi nanti ditetaskan di hari Minggu, begitu maksudnya. Dan tiap minggu kita tetaskan. Jadi kan pasti 1 minggu umurnya telur itu. Jadi jangan sampai menetaskan minggu ini menetaskan, minggu besok tidak, minggunya lagi menetaskan. Itu kan jaraknya 2 minggu ya. Itu dari 2 minggu itu jangan ditetaskan semua. Kalau Bu Tati ya, kalau pengalaman Bu Tati. Karena kalau selama 2 minggu itu telurnya ditetaskan, itu akan banyak yang rusak. Sebenarnya fertil sih, masih ada serat-seratnya gitu, tapi tidak ada kehidupan, cuma serat-serat darah gitu, tidak ada kehidupan bintik embrionya itu kebanyakan kalau jaraknya itu 2 minggu. Jadi sebaiknya kalau emang jaraknya 2 minggu, yang 1 minggu di depan itu jangan ditetaskan, yang 1 minggu ke belakang aja yang ditetaskan. Itu menurut pengalaman Bu Tati. Jadi kalau Bu Tati ini dalam menetaskan itu ambil telur yang baru umurnya 1 minggu itu tadi. Itu pengalaman dari Bu Tati ya. Tapi setiap peternak itu pasti pengalamannya juga berbeda-beda. Cara penanganan ayamnya juga berbeda, cara kasih pakannya juga berbeda. Jadi emang begini ya, kadang pengalaman dari satu peternak itu tidak bisa diterapkan ke peternak lain, karena kemungkinan kesehariannya saja juga berbeda. Terus cuacanya di daerah sana, daerah sini juga tidak sama. Tapi intinya kalau kita maksudnya intinya itu yang pertama poin-poinnya aja. Jadi untuk ditetaskan ayam harus di koloni, itu ndak umbaran bersama-sama gitu ya, harus di koloni pejantan 1, betina maksimal 5. Itu yang pertama, intinya itu. Jadi Besti, untuk ingin telurnya ditetaskan harus mempunyai kandang koloni. Bentar, ada kereta lewat. Oke Besti, itu saja yang Bu Tati jelaskan kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.